Pertemuan kita kali ini membahas nilai sin, cos, dan tangen, baik kosek maupun sekan, kosekan, sekan, atau kotangen pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita ingat bahwa di sini antara 0 sampai 90 dikatakan kuadran pertama, 90 sampai 180 dikatakan kuadran kedua, 180 sampai di sini 270 dikatakan kuadran ketiga, dan 270 sampai 360 adalah kuadran keempat. Kita sudah bahas cara menghitung sudut yang ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang nilainya sekarang. Untuk kuadran pertama, baik sin, cos maupun tangen, semuanya bernilai positif. Berapapun sudut yang ada di sini, berapapun sudut yang ada di kuadran pertama, kalau yang diminta sinnya, cosnya, atau tangen, semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, untuk nilai sin saja yang bernilai positif, sedangkan untuk cos dan tangen akan bernilai negatif. Untuk di kuadran 3, hanya tangen saja yang bernilai positif, sedangkan untuk sin dan cos akan bernilai negatif. Untuk tangen saja yang positif, ya. Sedangkan di kuadran keempat adalah hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tangen akan bernilai negatif. Kita buat contoh. Kalau di sini misalnya sudutnya ini 30 misalnya. Sudut yang di sini misalnya sudutnya ini 30. Oh, sudutnya di sini 30. Nah, sudut 30. Berapa nilai sin 30? Nilai sinnya adalah setengah. Positif. Berapa nilai cosnya? Setengah akar 3 positif. Begitu juga dengan tangen, nilainya juga positif. Sedangkan di sini, misalnya sudut yang dibentuk ini 100, misalnya 120. Nah, 120. Maka misalnya yang di sini, nah, misalnya di sini 60, maka di sini 60. Kalau dari sini sampai ke sini 120, maka sudut yang dicari adalah sudut 60. Dari mana 60? Ini kita hitung yang materi kita yang sebelumnya. Nah, berapa nilai 60? Kalau sin nilainya maka positif setengah, akar 3, positif. Tapi kalau yang diminta cos 60, maka nilainya negatif. Negatif berapa? Ya, cos 60 itu berapa? Cos 60 adalah setengah, maka nilainya min setengah atau negatif setengah. Begitu juga dengan nilai tangen. Tangen 60 itu berapa? Nah, berapa nilainya? Nilainya tapi juga negatif. Gitu ya. Hanya sin saja yang bernilai positif. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya di sini. Ini dari sini, sudut ini sampai ke sini. Misalnya sudutnya dari sini ke sini ini 100 berapa ini? 150 lah misalnya. Dari sini sampai ke sini ini 210. Misalnya 210. Maka sudutnya ini berapa? Sudutnya ini saja. Nah, caranya kemarin berapa? 210 dikurangi berapa? Dikurangi 180. Jadinya di sini sudutnya misalnya saja sudut itu 30. Maka sudut 30 di sini kalau yang diminta sin, maka nilainya menjadi negatif. Kalau yang diminta cos, berarti cos 30 berapa? Nilainya juga negatif. Kalau yang diminta tangen 30 baru nilainya positif. Kenapa? Karena di kuadran ketiga itu hanya tangen yang bernilai positif, sedangkan sin dan cos bernilai negatif. Bagaimana dengan yang di kuadran 4? Kuadran 4 misalnya saya punya di sini. Nah, ini misalnya di sini sampai ke sini ini
Nah, misalnya ini saya tarik lagi, ini ke sini. Nah, sampai sudut ini. Sampai garis ini ya. Sampai garis ini. Nah, sampai garis ini misalnya 330. Berarti berapa sudutnya ini? Sudutnya ini adalah sudut 30. Ya kan? Bagaimana cara menghitungnya? Silakan dibuka materi yang sebelumnya. Karena 30, maka nilai yang diminta kalau sin 30. Sinnya di sini, sin 30. Berapa nilainya? Negatif. Kenapa karena negatif? Karena di kuadran ke-4. Aslinya kan 330. Sin 330 itu sama artinya dengan sin 30 tapi di kuadran ke-4. Makanya nilainya negatif. Cos 330. 330 itu sama dengan 30. Tapi karena di kuadran ke-4, cosnya bernilai positif. Lalu tangen 330. 330 itu sama dengan sudut berapa? 30. Nah, kalau yang diminta tangen, maka nilainya negatif. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk kuadran 1, baik sin, cos maupun tangen semuanya sama, yaitu positif. Kuadran 2 hanya sin saja yang bernilai positif. Kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Dan kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Materi kali ini saya hanya membahas ini saja. Tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar.